Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 2. We consist of two friends, namely Salsabila and Muhammad Arif. This is our presentation about heat in the body. So enjoy the video. A. Hot concept and the cold in the body. Temperature is a quantity that states how hot or cold an object. Heat is a thermal energy flowing from one object to another because of the difference in temperature. Heat always flows naturally from an object with a temperature higher to a lower temperature object, but not necessarily from an energy object thermic to object with less thermal energy. Jadi, suhu adalah besaran yang menyatakan panas atau dinginnya suatu benda. Nah, secara alamiah, panas selalu mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Contohnya yaitu energi termis yang terdapat di laut jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan energi termis yang terdapat pada secangkir kopi panas. Nah, bila secangkir kopi panas ini kita tuangkan ke laut, maka panas tidak akan mengalir dari laut ke cangkir kopi tersebut, tetapi dari cangkir kopi yang bersuhu tinggi ke laut. Secara alami, panas tidak akan pernah mengalir dari benda bersuhu rendah ke benda yang bersuhu tinggi. Number 1. Normal body temperature. The average normal human body temperature ranges from 36.5 to 37.5 degrees Celsius. However, in the morning it can reduce to 36 degrees Celsius, and at time exercise body temperature can increase to near 40 degrees Celsius without real effect because these changes are normal physiological condition. Nah, rata-rata suhu tubuh manusia normal adalah sekitar antara 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Akan tetapi pada pagi hari bisa berkurang sampai 36 derajat Celcius. Di dalam tubuh, energi panas dihasilkan oleh jaringan aktif, terutama dalam otot. Kemudian juga dalam keringat, lemak, tulang, jaringan ikat, serta saraf. Energi panas yang dihasilkan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui sirkulasi darah, namun suhu bagian-bagian tubuh tidak merata. Sistem termoregulator tubuh harus dapat mencapai dua gradien suhu yang sesuai, yaitu yang A antara suhu inti dengan suhu permukaan, yang B antara suhu permukaan dengan suhu lingkungan. Jadi, dari keduanya, gradien suhu inti dengan suhu permukaan adalah yang terpenting untuk kelangsungan fungsi tubuh yang optimal. Nah, untuk suhu rata-rata tubuh atau mean body temperature dapat diketahui dengan melakukan pengukuran suhu inti dan suhu kulit. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengukur suhu rektal dan mengukur suhu kulit pada beberapa tempat di tubuh. Kemudian dilakukan perhitungan yaitu dengan rumus MBT sama dengan 0,33 dikali suhu kulit ditambah 0,67 dikali suhu rektal. Number 2. Factor affecting body temperature. Factor that affect body temperature. A. Hormone factor. Nah, hormone factor ini dimana pada wanita suhu tubuh dapat bergeser sesuai dengan saat-saat dalam daur haid, yaitu mulai sedikit naik sesudah ovulasi, sekresi progesteron, dan baru akan turun kembali sebelum haid. B. Age. Nah, pada anak-anak suhu tubuh biasanya lebih tinggi daripada orang dewasa, sedangkan pada usia lanjut ataupun bayi yang baru lahir suhunya lebih rendah. Sehingga dari hal di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa semakin bertambahnya usia maka suhu tubuh akan semakin rendah. C. Diurnal variation. Nah, suhu tubuh bervariasi pada siang dan malam hari. Suhu terendah manusia yaitu yang tidur pada malam hari dan bangun sepanjang siang terjadi pada awal pagi dan tertinggi pada awal malam. D. Physical or physical activity. Nah, setelah latihan fisik atau kerja jasmani,
suhu tubuh akan naik terkait dengan kerja yang dilakukan oleh otot rangka. Setelah latihan berat, suhu tubuh dapat mencapai 40 derajat Celcius. Last, environment. Suhu lingkungan yang tinggi akan meningkatkan suhu tubuh. Udara lingkungan yang lembab juga akan meningkatkan suhu tubuh karena menyebabkan hambatan penguapan keringat sehingga panas tertahan di dalam tubuh. Number 3, conservation of body energy. Conservation of energy in the body can be rated as an equation simple. Kekekalan energi di tubuh dapat ditulis sebagai suatu persamaan sederhana, di mana perubahan simpanan energi di tubuh yaitu makanan, energi, lemak tubuh, dan panas tubuh sama dengan pengeluaran panas tubuh sama dengan kerja yang dilakukan. Persamaan ini yang merupakan pernyataan dari hukum pertama termodinamika yang menganggap bahwa tidak ada makanan atau minuman yang masuk dan tidak ada feses atau urin yang dikeluarkan selama interval waktu yang bersangkutan. Nah, kita dapat menentukan bahwa hukum pertama termodinamika yaitu delta U sama dengan delta Q dikurang delta W, di mana delta U adalah perubahan simpanan energi, delta Q adalah panas yang hilang atau diperoleh, dan delta W adalah kerja atau usaha yang dilakukan oleh tubuh.